Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayarani Sandini, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas FM 18C, akan menjabarkan hasil rangkuman dari jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang disusun oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbarudin, dan Mutakin. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah tenaga kefarmasian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 140 orang, yang hanya terdiri dari 44 orang apoteker. Walaupun Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini masih terbilang baru dan jumlah sumber daya manusia apoteker yang masih terbilang minim, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia sudah seharusnya telah melaksanakan standar pelayanan farmasi klinik ini dengan baik untuk dapat menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Standar pelayanan farmasi klinis ini sangat urgent untuk dapat diterapkan untuk menjamin pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna layanan. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instalasi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontara 3, apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif diabsorpsi dari model analisis interaktif Miles dan Huberman.
dengan 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, antara lain tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut. Pelayanan farmasi klinik yang optimal terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Pelayanan yang pertama yaitu pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Pengkajian resep dilakukan dengan melihat secara administrasi, farmaseutika, dan klinis. Kepala instalasi farmasi rumah sakit mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien. Baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun satelit jalan. Indikator pelayanan kedua yaitu penelusuran riwayat penggunaan obat. Merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Informan dalam wawancara mengatakan bahwa apoteker harus menanyakan kepada pasien riwayat penggunaan obat sebelumnya, walaupun riwayat penggunaan obat juga dapat dilihat pada rekam medis pasien. Jadi, itu harus dilakukan pada saat pasien datang. Selain itu, riwayat alergi pasien juga tetap ditanyakan, walaupun pada saat dokter melakukan asesmen, itu sudah terkaji. Tapi dari pihak farmasi juga tetap harus melakukan pertanyaan itu kepada pasien. Rekonsiliasi obat, pelayanan yang ketiga, merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat yang terdiri dari nama obat, indikasi, dosis, frekuensi, dan rute, riwayat alergi, dan efek samping obat pasien. Informan mengatakan bahwa ada formnya dan wajib dilakukan. Di clinical pathway, setiap pasien baru pertama masuk di rumah sakit, lalu pindah ke perawatan, dan juga saat pulang, kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadi perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien. Pelayanan keempat yaitu pelayanan informasi obat atau PIO, merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Berdasarkan aturan, ruangan khusus PIO wajib ada di rumah sakit. Informan mengatakan bahwa
terdapat ruangan PIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon. Tetapi di ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau satelitnya. Yang kelima, konseling obat merupakan standar pelayanan, yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien atau keluarganya. Walaupun ada kewajiban apoteker harus melakukan konseling pada semua pasien saat menyerahkan obat, informan menyatakan jika terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat dilakukan seleksi pasien untuk konseling yang lebih detail, siapa yang wajib full mendapatkan konseling dan siapa yang hanya mendapatkan konseling dasar tentang penggunaan obatnya. Akan tetapi, konseling wajib dilakukan oleh apoteker, terutama untuk obat-obat yang khusus pada pasien khusus seperti pasien pediatrik, geriatrik, dan pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan hati. Yang keenam, visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. Kepala instalasi farmasi mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melakukan visit baik secara tim maupun individu. Pelayanan selanjutnya yaitu pemantauan terapi obat atau PTO, merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Informan mengatakan bahwa apoteker selalu proaktif dan kritis terhadap penelusuran evidence-based medicine untuk memastikan bahwa obat tersebut merupakan obat yang terbaik digunakan kepada pasien sesuai indikasi sehingga tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, pelayanan yang diatur dalam standar pelayanan. Monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Kepala instalasi farmasi rumah sakit memastikan bahwa apoteker melakukan kegiatan monitoring efek samping obat atau MESO karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang dilaporkan ke BPOM secara berkala. Setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat itu harus mengisi form yang telah disediakan. Jadi, apapun yang dirasakan oleh pasien harus dilaporkan, karena terkadang juga bukan efek samping, melainkan efek alergi. Jadi, setiap gejala yang dirasakan pasien harus dilaporkan dan nanti tim MESO yang melihat apakah gejala tersebut merupakan alergi atau efek samping yang nantinya akan dilaporkan ke Badan POM. Yang ke-9, evaluasi penggunaan obat atau EVO adalah layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Informan mengatakan bahwa evaluasi penggunaan obat yang dilaksanakan dengan melihat obat-obatan apa yang paling sering digunakan di ruang tersebut, atau antibiotik apa yang paling sering digunakan oleh dokter-dokter tersebut. Yang ke-10, terkait layanan dispensing sediaan steril, Kepala instalasi farmasi mengatakan bahwa
apoteker melakukan dispensing sediaan steril. Semua kemoterapi dan obat steril yang dicampur jadi satu harus menggunakan teknik antiseptik. Yang ke-11, layanan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Mengenai hal ini, Kepala Instalasi Farmasi mengatakan bahwa parameter ke-11 ini belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Selanjutnya pembahasan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 11 indikator dalam pelayanan farmasi klinik yang pelaksanaannya sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Untuk indikator pertama, dari ke-8 informan yang diwawancarai oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pihak pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Walaupun dalam hasil temuan masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep. Jadi, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Indikator yang kedua, semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam form tersendiri yang dinamakan LPO atau Lembar Pemantauan Obat. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Indikator yang ketiga, rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error, seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis atau interaksi obat. Berdasarkan hasil wawancara pada ke-8 informan, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar farmasi klinik yang ada. Indikator yang keempat, berkenaan dengan pelayanan informasi obat atau PIO, ruangan pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat, sehingga siapapun yang ingin mengetahui tentang obat bisa mencari tahu di ruangan PIO tersebut. Berdasarkan ke-8 informan yang peneliti wawancarai, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik, walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Indikator kelima, tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien.
Berdasarkan kedelapan informan yang diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan layanan konseling kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Indikator ke-6. Sebelum melakukan kegiatan visit, apoteker harus mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien dan memeriksa terapi obat dari rekam medik atau sumber lain. Standarnya, visit dilakukan kepada semua pasien yang masuk di rumah sakit. Berdasarkan kedelapan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, maka dapat kita simpulkan bahwa pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Pada indikator layanan pemantauan terapi obat atau PTO, apoteker dapat melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat kepada dokter jika memungkinkan. Karena tujuan dari PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Berdasarkan kedelapan informan yang diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Indikator 8. Rumah sakit mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki dengan berdasarkan form yang telah ditetapkan dalam indikator layanan kefarmasian klinis monitoring efek samping obat atau MESOP. Berdasarkan kedelapan informan yang telah peneliti wawancarai, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring efek samping obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah berjalan baik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian klinik. Indikator 9. Terkait evaluasi penggunaan obat atau EPO, temuan yang didapatkan adalah apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Berdasarkan kelima informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan evaluasi penggunaan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dijalankan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Indikator 10. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Tidak setiap depo dan satelit harus mempunyai ruangan khusus untuk dispensing sediaan steril. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan sentralisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang sesuai standar. Berdasarkan dari kelima informan yang peneliti wawancarai, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan dispensing sediaan steril berjalan sesuai standar pelayanan farmasi klinik. Indikator 11. Pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Jika hanya mau mencegah keracunan digoksin atau obat tertentu lainnya, dan untuk mengefektifkan kadar obat dalam darah, maka harus diperhatikan dosis terapi, onset, dan durasi obat tersebut. Berdasarkan kedelapan informan yang peneliti wawancarai,
dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dapat melaksanakan pemantauan kadar obat dalam darah sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kesimpulan dan saran. Kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik, walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya, masih adanya penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruangan PIO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya, tidak adanya ruangan konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan e-resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit, agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.